Saya di Lebak, Pak, Lebak. Di Rangkas Bitung, Lebak. Saya di Pandeglang. Bu di Lebak, Bu Yaya di Pandeglang. Lalu Ya. Bu Enang Kita dari Serang. Oh, di Serang. Di Cilegon. Mana? Tapi Waringin Kurung Serang, Pak. Yep. Tadi ada yang nggak sabar nih, Pak Nanang dari mana? Pak Nanang tuh kayak dia tadi pengen banget mulai. Saya lihat di chat. Pak Nanang. Pak Nanang, mikrofonnya dinyalain, Pak Nanang. Pak Nanang, ayo Pak Nanang. Tadi minta cepet-cepet. Ayo dah. Sekarang hilang, ayo. Halo, iya Pak. Pak Nanang, mulai. Halo, Pak Alhamdulillah. Hidup Nanang tuh. Dari Tangsel, Pak. Tangsel mana, Pak? Tangselnya itu teater, Pak. SMKN 1. Main ke rumah nggak, Pak? Saya di Pamulang. Tetangga, Pak. Pamulangnya. Mendingan ke rumah Bapak aja daripada susah-susah begini. Ya, Pak Nanang ke rumah aja, saya tunggu ya. Sekarang Ya udah saya ke sana aja, ngerepot-repot amat ini. di tanah aja ya, Pak. Main aja ke situ, tanyain rumah Bayu, semua orang tahu. Mana, Pak? Pamulangnya mana, Pak? Di Tanah Harja, Pak. Oh, Witana Harja. Yang di komplek perumahan Witana Harja. Iya, Pak. Masjid. Sesuai masjid, mentok belok kanan, nanti turun jalan terus jembatan sebelah kiri. Oh, iya. Nanti saya hampir Belokannya kesana, dua Pak. ya, Pamulang ya. Iya. Pak Nanang, emang Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Tinggal di mana, di Pamulang juga? Oh, enggak, di teater, Pak. Sekolah tinggalnya. Saya SMK-nya teater, tinggalnya di Cisauk, Pak. Oh, di Sauk. Cisauk, iya. Jauh lah, Sauk juga. Ya, deket lah daripada Serang, Pandeglang. Waduh. Enak aja. Dekat di mata, jauh di hati. Kelihatan soalnya dekat. Iya. Memang di bawah sih ya, KSD SMP, KSD SMP baru yang di bawah kota ya, kabupaten kota ya, guru-gurunya ya Pak, Bu. Ya, betul, Pak. SMK yang di provinsi. SMK di provinsi SMA. Soalnya kalau ibu mertua saya kan kebetulan guru juga di Tangsel, cuman guru PAUD, guru TK. Ibu mertua saya, jadi dia di bawah kota Tangsel, bukan di provinsi. Iya, betul, Pak. Jangan tanya ada ibu mertua saya, kita salah ngomong habis saya kan. Kita Ada itu Bu Ois itu, Pak. amat. Apa, Pak Nanang sebut-sebut saya? Itu katanya ibu mertuanya Pak Wahyu. Yang mana? Baik Bu, kemarin dari hari pertama itu ke Pak Aryo ya Pak, Mas Aryo sama Mbak Wulan hari kedua sore ya. Iya. Terus sebelah lu hari kemarin Selasa. Kemarin sama Pak Wawan. Ya, hari Selasa Pak Wawan. Wawan. Mbak Eka, Pak Wawan. Mbak Eka hari Selasa, Mbak Eka. Yang sore ya Eka Wulan ya. Iya. Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini sinyal kita semua aman ya. Jadi misal kita ada share video dan lain-lain bisa stabil. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Kemarin saya mau tanya, Bentar, Pak. teman-teman suka bikin kuis online tuh kayak Mbak Eka Wulan suka bikin kuis online, terus Mas Wawan suka bikin kuis online. Iya, betul. Kita Pak, kita pakai kuisis, pakai Sinyalnya. lumayan kuisis. Ulangan harian juga saya pakai kuisis, jadi meminimalisir contek-contekan. Kalau pakai Google Form kan spare waktunya banyak gitu. Jadi saya pakai kuisis yang serentak. Saya ngajar 6 kelas, kelas 10 kan di sekolah saya ada 6 kelas. Jadi saya paralelin itu langsung. Jalangin semua ya, Bu? Ikut semua, paling ada beberapa yang terkendala sinyal dan sebagainya, ikut susulan. Ya itu memang teknis banget ya, karena sinyal dan kawan-kawan memang kita nggak bisa dihindarin ke masalah sinyal ya Bu ya. Terus selama online gini kira-kira muridnya ada yang matiin video orangnya tidur? Oh banyak Pak, banyak.
Apa sudah pada pakai Banyak. Coba terkadang saya video, pakai quizzes, sering ice break-nya asik-asik, Pak. Gimana Bu? Maaf. yang matiin video banyak, ada setiap kali saya vkon sama anak-anak tuh pasti ada aja, cuman pelan-pelan saya kasih pemahaman kalau misalnya di masa pandemi ini ada definisi bolos bentuk baru gitu. Definisi bolos bentuk barunya itu nggak nyalain kamera sama nggak respon selama pembelajaran, itu saya kategorikan bolos, kata saya gitu. Jadi anak-anak ketika disampaikan begitu, alhamdulillah mulai ada respon gitu. Jadi mereka bisa ngikutin. Kata saya nggak apa-apa kalau misalnya kalau emang mau hemat kuota gitu kan, nggak apa-apa dimatiin. Tapi ketika saya tanya tolong respon gitu. Oh iya, benar Bu. Jadi minimal ngomong patung ya Bu. Ini kayak Bu Ais agak galak ini, jadi Bu guru yang cukup galak di sekolahnya. Kalau nggak tegas nanti anak-anaknya pada melehoy, Pak. Baik, tadi juga ada Pak Iyo Sastro di mana ya tadi awal pagi itu juga cukup ini. Ada Pak Iyo Sastro. Ya, Assalamualaikum Pak. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Gimana, dari mana Pak Iyo Sastro nih? Ini dari Rangkas Bitung, SMA 2 Rangkas Bitung Pak. Rangkas Bitung, alhamdulillah sehat Pak di sana. Alhamdulillah sehat. Bapak pernah ke Rangkas Pak? Pernah Pak, kalau lagi main ke Provinsi Banten naik kereta turun di Rangkas Pak. Dari Rawabuntu, dari BSD. Jurang Bat. Jurang Mangu. Nah, saya naiknya dari Rawabuntu. Sesudah Jurang Mangu. Oh gitu. BSD, Rawabuntu, BSD. Jadi naik di situ, turun di Rangkas, nanti jemput sama teman-teman dari provinsi. Iya. Kalau lagi main ke Banten. Ada sama-sama Banten ya, rumah saya juga di Tangsel. Iya Pak, betul Pak. Aduh. Siap. Baik, saya mulai aja, kayaknya teman-teman udah mulai banyak nih, udah ada 25 partisipan dengan saya. Baik Bapak Ibu, saya lupa memperkenalkan diri jadi untuk semuanya. Saya Bayu Erlangga, saya Wideswara dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Hari ini kita akan diskusi bareng, ngobrol bareng. Saya tidak akan berani menggurui para guru karena sama aja ngajarin ikan berenang. Jadi kita diskusi aja, kita ngobrol aja selama 1 hari ini. Insya Allah sinyal kita semua stabil, tidak ada hambatan. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau mau sambil ngunyah gitu atau sambil ngopi-ngopi selama kegiatan ini berlangsung, silahkan. Saya tidak larang karena biar membantu konsentrasi. Disebabkan kan logika itu selalu berbanding lurus dengan logistik. Jadi kalau logistik yang ada di kunyahnya itu banyak, Betul. Kalau mau tidur mangga aja, silakan. Kalau mau sambil tidur tolong dimatiin videonya, tapi jangan lama-lama, gantian sama temennya, jadi per 5 menit sekali tidurnya. Jadi alarmin nanti gantian, misalnya boleh sama tidur, ntar gantian sama Bu ini Pak Adi lagi Iyo, ganti lagi Pak Nanang. dimatikan. Oke, siap Bapak. Jujur, biasanya teh kalau makan siang susah habis isoma gitu, kita bisa zuhur makan siang kan udah ketemu karbohidratnya banyak tuh, nasi, kue dan kawan-kawan. Oh itu mah gawat, apalagi online gini mata udah berat aja. Itu kerap terjadi tuh. Jangankan yang jadi peserta, kita yang jadi narasumber juga sama telernya Pak. Kalau lagi habis makan siang mah. Tuh kata Bu Yaya, sinyal di tempat saya kurang mantap, lep-lepan katanya. Ayo Kadia Bu Yaya. Mungkin nanti kalau ada yang berdekatan tinggalnya atau lokasinya bisa bergabung aja, jadi ke tempat yang sinyal lebih baik, biar kita semua berjalan lancar. Bapak Ibu, kalau saya mau izin share screen sebentar terkait materi. Aduh.
Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Kecil, Pak. Oke. Kecil. Sekarang? Udah Pak, cukup gede Pak. Ya, yang di tengah-tengahnya yang nggak kelihatan. Kecil-kecil Bang. Nggak kebaca, Pak. Ya nanti. Kerangka pikir. Judulnya doang. Nanti saya bagiin satu-satu kok. Ini yang besarnya, kecilnya. Pak. Nah, yang ini kelihatan. Lumayan Pak. Nah ini ya ini kelihatan. Yang ini kelihatan. Tadi itu gambaran besarnya, sekarang ini gambarnya dipotong satu-satu. Iya betul Pak. Kan Bapak Ibu udah dapat dari Pak Aryo dan Mbak Wulan 4 konsensus Indonesia negara bangsa, mulai dari proklamasi, terus karena ada proklamasi mereka disusun Pancasila, lalu sebagai konstitusi negara disusun Undang-Undang Dasar 45, dan ada Bhinneka Tunggal Ika untuk persatuan suku bangsa dan bahasa, dan akhirnya menjadi NKRI. Lalu masuk lagi di alinea kedua pembukaan, ada cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini Mbak Wulan ya, Mbak Eka Wulan kemarin ya. Betul, ini materi yang Mbak Wulan kemarin. Mbak Eka Wulan kan sampai dengan tujuannya yang melindungi segenap. Karena pas Mbak Wulan ngajar, kebetulan saya lagi di sebelahnya kemarin. Jangan-jangan. Kemarin enggak. Jangan-jangan. Kemarin di kantor pas kawan lagi ada Pak Aryo juga. Terus melindungi segenap bangsa Indonesia. Hai. Situ dulu saya ngambil dulu. Sebentar anak saya datang ini. Situ ngambil dulu. Maaf sebentar ya Bapak Ibu. Lalu ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dan Indonesia. Kita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. Bapak Ibu, saya mau tanya deh. Kalau dulu zaman kita sekolah nih, zaman saya sekolah lah, atau mungkin zaman Bapak Ibu sekolah gitu. Kalau kita nggak hafal Pancasila sama pembukaan Undang-Undang Dasar kan nama guru tuh disetrap ya. Tangannya dipukul pakai dijawab. Ya. Berdiri, kakinya diangkat sebelah. Pantat teteh dipukul pakai mistar, ada kan dulu ya, zaman dulu ya. Iya, betul. Kayu lagi Pak, yang panjang itu. Sampai rumah kita ngadu sama orang tua, Pak, tadi saya dipukul sama guru, dicubit sama guru, kenapa? Enggak takut Pak. Pancasila mau main diomelin kan dulu, kalau dulu sampai rumah. Iya. Nah kalau sekarang muridnya nggak hafal, gurunya memberikan hukuman fisik, gurunya dilaporin polisi, benar nggak? Betul sekali. Benar banget. Berarti kan kita mengalami kemunduran nih. Pada guru itu bukannya menyiksa, tapi melainkan memang memberikan motivasi kan biar muridnya biar disiplin. Nah, satu biar disiplin, kedua Pancasila itu kan ideologi falsafah negara kita nih. Wajib apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar gitu. Walaupun depan pintu gerbang kemerdekaan, tapi belum merdeka. Ya kan Bapak Ibu, baru sampai ke pintu gerbang aja. Emang udah merdeka benar-benar? Belum, masih dijajah Pak. Buktinya Pak Mas Mawan kemarin kan ceritakan cinailah produk-produk Indonesia kan, cinailah. Iya, cinailah, bukan cintailah. Cinailah produk. Ya masih apa tuh? Cinailah produk-produk. Iya, Bu Imai. Lalu Pak Presiden kita minjem uang sama Presiden Cina kan, ya lu orang mau pakai apa minjem ini? Itu salah satu cinailah itu. Bangunnya pakai uang ya, terus bahannya pakai bahannya Cina lagi, terus tenaga kerja Cina lagi, semuanya dari Cina akhirnya menjadi Cina produk Indonesia kan? Betul. Jadi kita yang minjem ke Cina, nyewa ke Cina, beli ke Cina, semuanya. Sampai maaf ya, piring, sendok, garpu, ember. Buatan Cina. Iya buatan Cina, piring, sendok, garpu loh yang kebutuhan sehari-hari, apalagi yang buatan Cina. Mungkin bahan baku makanan mungkin. Bahan makanan. Karena HP.
HP Cina laku keras. HP Cina. Ya. Harganya murah kan semua. TV, televisi, barang elektronik. Terus kulkas Cina, apa lagi Iya. AC, kipas angin. HP Cina. Baju Cina. Untuk ada motor Cina kan dulu, ingat ya zaman Jaling. Jadi Jaling, ada apa dulu motor Cina? Iya. Waktu dirampas banyaknya sih. Jangan suaminya buatan Cina ya, Bu. Oh, no. Asli Indonesia. Indonesia. Nah, terus lalu kemarin Mbak Eka Wulan juga jelasin masalah Trisakti kan yang kita harus, Bung Karno bilang kita harus berdua secara politik, mandiri secara ekonomi, kepribadian budaya. Kemarin disebut juga kan? Ya. Ya kan? Harusnya seperti itu. Jujur saja, sebelum era reformasi dulu hasil tani kita bagus. Beras kita ekspor terus, apalagi kita karet. Iya Bu, tapi sering ditinggal-tinggal. Ya, betul. Aja sampai impor guru loh dari Indonesia. Dulu Malaysia itu guru-gurunya impor dari Indonesia di Malaysia. Ya, betul. Impor, tapi sekarang ternyata Malaysia jauh lebih maju. Ada apa dengan kita? Nah, itu harus ditanyakan. Mentalnya. Amat jajah kayaknya Pak. Mentalnya belum kuat. Lalu juga sekarang gitu, saya jujur aja kalau orang nanya itu orang pintar banget, lulusan mana? Contoh misalnya si Pak Wan, dia S3 lulusan IPB. Oh Pak Ari pintar banget, oh iyalah dia S2 lulusan UI. Oh Mbak Eka Wulan pintar banget, oh iya dia S2 lulusan Australia. Tapi kok nggak ada yang nanya ya? Itu Pak Aryo, Pak Wawan sama Pak Aryo sama Mbak Eka Wulan SD, SMP, SMA-nya di mana ya? Nggak ada yang nanya kan? Ya kan bisa jadi S3, STM, macam semua. SMA itu S3 Pak. Iya benar. Ya. Sama-sama sekolah. Iya, nanti tanda tangan Bapak, print tanda tangan Bapak, ininya nggak usah. Kalau bisa semuanya di mute dulu. Iya. Jadi kondisinya dulu tanpa kita ada guru-guru, jujur saja tanpa ada guru SD atau ada guru SMP dan guru SMA, bohong. Kita calistung bisa lancar, benar nggak? Baca tulis hitung itu hal paling mendasar. Lalu pada saat mulai di SMP SMA baru kan mulai kan difokuskan penjurusan. Oh mau masuk SMK kah, vokasi, atau mau sekolah menengah umum. Nah di menengah umum kan bisa pilih jurusan lagi, ada bahasa, IPA, IPS. Tanpa itu semua nggak mungkin para tokoh-tokoh yang terkenal itu, tokoh-tokoh cendekiawan itu, tokoh-tokoh intelektual itu bisa lulus sekolah, bisa kuliah sampai dengan profesor doktor lah ini, sampai dengan doktor gitu. Kalau profesor yang gelar ya. Nah, banyak orang-orang yang tidak ingat akan hal itu. Banyak orang yang tidak nggak aware akan hal itu. Tanpa adanya guru-guru di SD, SMP dan SMA, tidak akan ada tokoh-tokoh yang intelektual itu. Ya kan benar kan? Itu logikanya. Pada saat SMA kita mau memilih kuliah kan guru-guru suka nanya, anak-anak pada kalian mau kuliah jurusan apa? Pasti ada pertanyaan tuh. Khususnya ibu-ibu ya, bapak ibu yang guru-guru BP. Oh Bayu mau kuliah di mana? Oh Aryo mau kuliah di mana? Wawan mau kuliah di mana? Eka Wulan mau kuliah apa? Kamu minatnya di mana? Itu kan tugasnya kita para guru untuk menggali minat dan bakatnya anak-anak didik kita seperti apa, mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana. Nah, itu yang harus dijamkan. Oleh karena itu, dengan di era pemerintahan sekarang dikeluarkan waktu itu Perpres 87 tahun 2017 tentang pendidikan penguatan karakter, di mana fokus utama pembentukan karakter itu dimulai dari PAUD sampai dengan sekolah tingkat atas. Nah, pada saat sekolah PTN dan di dunia profesionalisme hanya tinggal penekanan aja, tapi
penegasan karakter itu dimulai dari mulai PAUD sampai dengan sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan. Berarti PR Bapak Ibu agak berat ya. Apalagi sekarang dengan keadaan online gini, jujur saja interaksi dengan murid itu pasti lebih susah. Tadinya kita bisa interaksi langsung, tapi dengan keadaan pandemi seperti ini sulit. Kita nggak tahu ini apa murid kita benar-benar dengerin atau enggak kan gitu kan Bapak Ibu sekalian kan. Tadi Bu Is cerita ada yang matiin video, akhirnya Bu Is paksa pokok kalau nggak ada tanggapan berarti saya anggap bolos gitu. Tapi kan tetap memang jujur kurang efektif juga kita meningkatkan kedisiplinan pada saat online. Memang harus ketemu. Maka kita berharap insya Allah tahun depan lah, awal tahun depan gitu, Januari atau Februari kita udah bisa kembali normal lagi, udah capek keadaan begini, kemana-mana kita harus berhati-hati, kita takut tertular, atau jangan-jangan takut kita yang nularin, kan kita nggak tahu ya walau alam. Karena kan bener Bu, mau ke pasar takut, jangan kan ke pasar, mau ke Indomaret aja, mau ke Alfamart gitu beli apa gitu, itu aja kita udah bingung, udah deg-degan gitu. Ini aman nggak ya? Terus mau ketemu, nggak usah ketemu kemana aja, dia mau ketemu deg-degan kan, aduh, saudara saya apakah saudara dia juga takut. Mau ketemu mertua takut. Lain lagi tuh Pak Bu Yaya. Bukan Bu Imai, karena Pulau Seribu mertua gitu saya. ya? 1.000 ya? Sebulan dulu Iya. dong. Pulau Seribu mertua saya. Banyak banget pulaunya 1000 Bu. Iya, banyak pulau. Dan salah satunya ada yang dikuasai orang Cina juga. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Cina ilah lagi aja. Waduh, ya betul ya. Iya. Memang di Pulau Seribu juga ada beberapa pulau-pulau pribadi yang dikuasai oleh pengusaha lah, saya bilang jangan Iya. pengusaha. Iya. Betul. Pernah beberapa kali ya zaman liburan ke Bali, memang aku juga kaget gitu. Oh, ini ada pulau bagus ya. Kok mewah, ada villanya gitu. Ya, oh iya Pak, ini punya si A. Iya, betul. Kita nggak bisa pungkiri keadaan mereka yang lebih menguasai perekonomian. Nah itu, karena itu gimana cara lawannya? Kita mesti solid sebenarnya. Nah kemarin sama Pak Wawan udah di-share belum tentang masalah ideologi video? Pak Aryo menerangkan sampai zaman-zaman itu, Pak. Zaman dahulu. Kalau Pak Aryo itu memang sejarawan, Pak. Memang beliau kan dulu beliau mantan ketua KPUD di Tegal ya. Terus beliau memang sastra sama sejarah Indonesia, memang dia ngambil magisternya di situ. Makanya mulai dari era kerajaan sampai dengan era modern pasti Mas Aryo lu tuh rigid jelasinnya. Oh, pantas. Iya, betul, Pak. Ya. Bagus Keren. banget. Materinya keren-keren. Iya, kalau Mas Aryo memang itulah beliau. Gitu. Nah, sekarang kita masalah ideologi, kita nggak usah bahas masalah suku, ras, dan agamanya, tapi kita perkuat di masalah ideologi kita. Saya share video ya Bapak Ibu sekalian ya. Enggak, Pak. Sebentar. Mudah-mudahan terlihat jelas ya, mudah-mudahan sinyal kita semua baik ya. Amin. Jelas nggak Bapak Ibu sekalian? Dalam videonya? sebuah dialog di Praha tahun 2018, Steve Bannon menceritakan bagaimana
Jelas, oke. Siap, saya ulang dari awal ya. Iya, Pak. Marada kepotong-potong ya suaranya. Indonesia kalau mau maju, aplikasi anak negeri dilindungi terlebih dahulu. Sekarang perang dagang Cina-Amerika sedang memanas. Indonesia ambil kesempatan. Anak bangsa buat fintechnya sendiri, buat Google versi Indonesianya sendiri, buat WeChat versi Indonesia sendiri, buat Facebook versi Indonesia sendiri. Dan pastikan semua proyek itu diprotek oleh negara, dilindungi oleh negara. FBI asing masuk diatur, Google asing diatur, sosmed semua diatur yang dari luar negeri. Dan produk Indonesia diberi fasilitas penuh kemudahan. Yakinlah 1-2 tahun ke depan anak bangsa bisa membuat dan melaksanakan proyek tersebut sehingga pada tahun 2021 suatu puncaknya perang Indonesia sudah punya semuanya. Kita tidak tergantung pada Cina dan Amerika. Saya yakin Amerika pasti akan mematikan sosmed mereka, internet mereka, satelit mereka, karena itu adalah strategi perang, battle space namanya, penaklukan ruang udara. Tapi kalau Indonesia punya semua barang-barang itu, Indonesia tetap bisa dagang, tetap bisa berbisnis, karena sudah punya platform sendiri. Kita tetap connect. Kemarin beberapa saat yang lalu 2 hari sosmed dimatikan secara lokal. Banyak netizen yang muring-muring, apalagi kalau Cina matikan 5G, sementara Indonesia sudah pakai 5G di tahun 2021. Atau Amerika mematikan 4G-nya. Bayangkan, kalau mereka matikan itu semua, masa Indonesia jadi bingung? Karena kita terlalu tergantung network asing. Amit-amit jangan sampai itu terjadi. Ada solusinya, yaitu dengan membangun platform digital teknologi yang diprotek oleh negara. Nah, Bapak Ibu, tadi ada masukan tuh dari Mardigo. Coba sekarang saya mau tanya nih, ibu-ibu yang suka online shop,
Berapa orang? Saya Pak. Nah, Aku enggak. Aku sering. Online shop ya, bukan di Blibli, bukan di Bukalapak. tadi dijelasin, Cina dan Amerika itu kan perang ideologi, hampir semua produk pasar ini kan mereka yang kuasain ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya betul. Semuanya mulai dari tadi saya bilang mulai dari alat makan, alat mandi, bahkan sampai dengan handphone atau laptop yang kita pegang atau barang-barang elektronik itu mayoritas hampir Cina yang kuasain. Nah, dan Amerika dan Cina itu belum saling bersaing sekuat itu. Nah, lalu Cina sebegitu hebatnya dia bilang mereka sendiri. Terus Amerika sudah punya transport online seperti Uber. Cina juga punya sendiri. Dia harus punya mereka dulu kuasai pasar, baru yang luar boleh masuk. Lalu Facebook mereka juga punya map sendiri, baru yang lain boleh masuk. Semua seperti itu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu lah, produk-produk digital di era revolusi industri 4.0 sekarang ini yang asli milik Indonesia itu apa aja? Kalau yang online shopping dulu aja deh, yang online shop apa yang punya Indonesia? Bukalapak. Oke, satu. Bukalapak katanya. Lalu yang kedua, ada lagi nggak? Katanya sih nggak ada. Kemarin itu yang kemarin mah yang dibahas hanya Bukalapak yang milik Indonesia. Gitu. Jadi yang termasuk Gojek yang bukan. Iya, hanya berapa persen gitu, 30 apa berapa kemarin? Yang milik kita sendiri itu hanya awalnya aplikasi anak negeri itu sebenarnya ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Gojek. Gojek hanya sedikit. Ada Gojek. Awalnya pada saat lalu kesalahan kita pemerintah kita tidak memprotek itu semua. Jadi karena gini, setiap kita bangun sesuatu pasti membutuhkan suntikan dana dari luar kan, suntikan dana untuk pengembangan. Ibaratnya Bapak Ibu bangun perusahaan, tetap butuh investasi modal dari para investor. Akibatnya, karena negara kita tidak bisa protek, mereka lempar saham ke pasar. Bukalapak aja jangan salah, Bukalapak aja itu sama sebagian dibeli oleh Jack Ma. Jack Ma itu yang punya Alibaba. Jack Ma yang punya Alibaba, Tokopedia udah entah siapa aja yang beli. Lalu Gojek akhirnya kita malah jadi kecil punya kita. Apalagi semenjak ownernya jadi menteri. Dan mulai dia berdiri sendiri tuh. Nah, di situ peran kita sebagai pemerintah wajib menjaga itu semua harusnya. Makanya tadi dari Mardigu dibilang kita harus protek karya anak bangsa. Ruang guru asli punya Indonesia. Ternyata Ruang Guru malah dibeli sama pihak Singapura. Ruang Guru yang tadinya produk asli Indonesia akhirnya dibeli oleh Singapura. Nah, itu kayak Indosat aja ya. Indosat udah dijual sejak era PDIP awal ya. Sejak Mega. Lalu apalagi dijual banyak kok. Freeport sudah sejak dulu dijual. Oleh karena itu hari ini kita bahas mengenai area perjuangan. Nah, area perjuangan itu kan untuk kita ASN ada 3 tuh Bapak Ibu sekalian. Mulai dari perundang-undangan, manajemen, dan masyarakat. Ini secara garis besarnya. Jadi kalau misalnya kita kerucutkan ke area perjuangan para guru, kalau di perundang-undangan berarti kan kita para guru nih, para tenaga pengajar, kita harus mengimplementasikan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari undang-undang sampai dengan Permendikbudnya, sampai dengan mungkin peraturan kepala daerahnya. Lalu di manajemennya seperti apa? Lalu nanti pemberdayaan di manajemennya adalah pada saat prosesnya SOP-nya seperti apa nanti disesuaikan dengan tugas dan fungsinya Ibu sebagai tenaga pengajar.
Nah, pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat di sini siapa? Ya murid, siswa. Kita harus berdayakan siswa-siswa kita agar menjadi bukan diperdaya tapi diberdayakan. Nah, sebentar saya buka slide yang Area Perjuangan. Jadi hari ini kita di Area Perjuangan Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Pak. Bapak Ibu kalau mau sambil ngunyah silakan ya. Takutnya nggak fokus nih, kelaparan, belum sarapan. Kaum, Pak. Udah nyarap. Sambil pesan GoFood gitu, GrabFood silakan. Enggak dari tetangga Pak beli uduk. Puasa, Pak. Puasa kan baru hari, oh ya sekarang hari Kamis ya. Oh ya benar. Ya. Udah habis nasi uduk. Udah habis kok 1 gelas teh. Saya puasanya malah ini puasa sehari lagi ngirit. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, ngirit. Puasa Daud. Bagus, Pak. Baik, kita masuk ke Banteng Area Perjuangan Revolusi Mental nih. Bicara judul tuh area perjuangan udah macam kita melawan penjajah aja, tapi benar sih kita sebenarnya secara memang sudah dijajah. Nah, di sini adalah visi dan misi di RPJMN Presiden kita untuk dari 2020 sampai 2024 ya. Jadi kan fokusnya sekarang adalah kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan SDM. Jadi pembangunan SDM yang unggul. Jadi agar kita bisa bersaing. Karena apa? Masa iya kita mau impor tenaga kerja dari luar mulu, sedangkan kita juga banyak yang pintar kok. Banyak yang jago kok. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Benar banget. Betul banget Pak. Contoh aja almarhum Pak Habibie gitu. Saya yakin kok nggak cuma Pak Habibie seorang diri yang secerdas itu dan sehebat itu. Masih banyak Habibie lainnya di Indonesia. Saya yakin itu. Banyak. Cuma mungkin belum terekspos saja. Soalnya yang sering diekspos itu cuman gosip-gosip artis, ya kan? Kemarin ada salah satu artis yang video tidak sepenuhnya tersebar, malah itu yang difokuskan beritanya, tapi tidak fokus pada yang lain-lain. Padahal banyak juga siswa-siswa kita yang ternyata seorang hafiz Quran yang di luar negeri. Ternyata ada yang menang Olimpiade di luar negeri. Ada yang menang. Sekarang sebenarnya gosip. Iya. Nah, itu imbas media sosial tuh. Imbas media sosial memang tidak bisa terbendung ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak bisa terbendung. Beritanya Pak. Mengakibatkan juga Bapak Ibu kita punya anak, kita punya ponakan mungkin atau yang udah punya cucu. Apalagi di era yang sekarang sekolah dari rumah, mengakibatkan kan anak cucu kita atau ponakan kita semua megang gadget ya, megang smartphone dan segala macam, tidak terfilter lagi. Mereka tiba-tiba bisa buka Instagram, mereka tiba-tiba buka Facebook dan yang lain-lainnya. Nah, informasi yang masuk bisa tidak tersaring. Bisa tidak tersaring Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi PR kita lagi, PR lanjutan lagi untuk kita. Walaupun teman-teman di Kementerian Kemeninfo sama dinas-dinas Kominfo juga di daerah sudah bantu untuk memblokir situs-situs atau website atau ya porno yang lainnya atau judi lah atau yang lain atau yang bentuk-bentuk propaganda yang lain sudah mulai diblok, tapi tetap aja belum bisa efektif. Berarti peran kita di rumah pun juga penting gitu. Nah, tadi misinya Pak Jokowi dari RPJMN sekarang kan pertama peningkatan kualitas manusia Indonesia, itu jelas harus. Terus kedua struktur ekonomi produktif dan berdaya saing, lalu pembangunan yang merata dan berkelanjutan, mencapai dengan hidup yang berkelanjutan dan budaya tadi suaranya delay kan penegak delay iya mungkin faktor sinyal kali ya biar ada ngilang masuk lalu ada penegakan sistem
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, sama sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, saya mau tanya nih, mulai dari nomor 6, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi itu menurut Bapak Ibu gimana? Yang sekarang? Masih jauh dari yang diharapkan. Betul, setuju saya. Masih jauh, Pak. Kalau di Banten udah bagus, Pak, menurut saya. Untuk hukum ya, bebas korupsi. Kan penegakan hukum sistem hukum yang nomor 6 itu kalau di Provinsi Banten, kalau dibandingkan pada saat kita ikut kabupaten kota itu jauh lebih baik sekarang, Pak. Iya ya. Jauh lebih baik sekarang ya, Pak ya. Iya. Maka tepat sekali itu undang-undang yang mengambil alih SMA SMK ke provinsi. Oh iya. Bagus, Pak. Sudah mulai ter ini ya. Diperhatikan lah ya. Ya, itu saya lihat itu tergantung kepala daerahnya sih, Pak ya. Mungkin Ya. Pak Wahidin itu backgroundnya pendidikannya bagus di kota Tangerang, kemudian dibawa ke provinsi, jadi lebih baik lagi. Nggak tahu nanti kalau ganti kepala daerah kembali lagi seperti di kabupaten kota. Jadi bukan karena sistemnya, tapi karena orangnya. Orangnya. Itu saya. Iya. Benar. Jadi memang agak nah di sini semenjak otonomi daerah kan memang ada plus dan minus. Plusnya adalah setiap daerah melalui kepala daerah yang bisa ngatur sendiri daerahnya. Tapi banyak juga, mohon maaf ya, mungkin kita bicara oknum. Yang kepala daerah memang sebenarnya tidak kompeten, kepala daerahnya kurang baik, dia tidak bisa manage dengan baik daerahnya, jadi mengakibatkan juga daerah yang tersebut juga berantakan ya. Banyak lah kan contoh-contoh kasus kepala-kepala daerah yang ikut diklat di Kuningan ya, di Rasuan Said ya, ikut diklat pakai rompi oranye. Saya bilangnya ikut diklat, Pak. Pengembangan peningkatan kapasitas. Peningkatan karakter itu, Pak. Iya, benar. Penguatan karakter ya, Pak, di sana ya. Oke. Iya, perubahan karakter. Perubahan karakter. Nah, di situ memang agak berat di situ, dan banyak terjadi juga kepala-kepala daerah itu menjadi semacam di daerah. Jadi semenjak otonomi daerah ada beberapa daerah yang kita bicara oknum menjadi sebuah kerajaan-kerajaan kecil di sana. Mereka merasa tidak perlu koordinasi dengan gubernurnya, merasa tidak perlu koordinasi dengan bahkan dengan pemerintah pusat gitu. Padahal sebenarnya ada aturan-aturan yang memang harus dilaksanakan. Lalu nomor 7, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman gimana? Kita bicara di era COVID ini aja. Menurut saya, kalau pandangan saya pribadi ya, di era lagi pandemi ini, sebenarnya untuk teman-teman penegak hukum di Pol PP, polisi maupun TNI pada saat operasi justisi udah cukup baik. Tapi memang kondisi di lapangannya memang masyarakatnya juga kadang-kadang yang bandel. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Memang tidak bisa dibilangin. Ya, karena faktor ekonomi itu, Pak, nggak bisa dilarang-larang. Pemerintah juga nggak bisa mencukupi. Mau nggak mau ya nabrak aturan sedikit. Kita nggak bisa subsidi, akhirnya kita jujur aja, memang kondisinya rakyat pun bilang, ya kalau saya di rumah aja saya makan apa? Anak istri saya makan apa? Loh saya kerja harus keluar. Kan gitu kan. Apalagi waktu yang awal-awal kita PSBB di Maret April itu. Saya pagi nemenin istri belanja ke pasar, ini saya bilang ini di pasar tidak ada social distancing, ini rapat semua. Tapi memang kondisinya gimana kalau mereka nggak jualan, mereka nggak dapat penghasilan. Nah, memang itu harus dipikirkan juga oleh pemerintah, apakah APBN atau APBD-nya kuat untuk subsidi, karena setiap kepala keluarga, setiap keluarga itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Apakah cukup dengan biaya 600.000 sebulan itu untuk subsidi, kan gitu kan Bapak Ibu sekalian. Belum lagi, saya mau tanya lagi, coba Bapak Ibu sekalian yang SK-nya masih di rumah, ada berapa orang yang SK-nya, SK PNS-nya masih di rumah? Masih. Wahyu, Pak. Ada, baru turun Pak SK ininya terakhir. Oh iya. Kalau yang lain masih di sekolah. Di pesantren. Pesantren kan, Pak. Iya, Pak.
Itu yang SK terakhir ada di rumah, yang SK-SK sebelumnya dititipin di Bank Banten. Betul. Dia rusak. Kalau di rumah kan rusak, terkena banjir. Ya, takut kena rayap, Pak. Dilaminating, Pak. Biaya rayap apa? Rayap khusus. Kalau ditaruh di bank kan Bapak Ibu udah numpang nyimpen dikasih duit lagi kan, bener kan? Iya. Ada 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada 20 tahun malah. Sampai pensiun. Sampai pensiun. Kadang-kadang udah pensiun, SK pensiun pun diterima lagi. Masih bisa kan? Masih bisa. Kadang-kadang itu dinamika kehidupan yang memang kita nggak bisa pungkiri juga. Kita pegawai negeri sipil, memang untuk kita bicara gaji pokok sesuai undang-undang memang jauh di bawah UMR. Yang membedakan mungkin masing-masing. Kalau Bapak Ibu kan ada tunjangan sertifikasi per 3 bulanan ya? Enggak semua dapat, Pak. Itu dapat ya? Untuk yang dapat. Yang belum dapat kan kasihan, Pak. Teman-teman saya di sini juga masih ada yang belum dapat sertifikasi. Nah, itu kenapa tuh kan? Kenapa tuh kondisinya Bu bisa belum dapat? Karena kan untuk mendapatkan sertifikasi itu ada tes yang sudah lolos tes baru dapat. Gimana Bu? Jadi semua guru yang sudah lolos tes baru lolos tes, mereka tidak dapat tunjangan sertifikasi. Apalagi sekarang proses untuk mendapatkan sertifikasi agak lebih ruwet, Pak, lebih panjang dari yang angkatan kami sebelumnya gitu. Yang dulu ada portofolio, latihan 10 hari, tapi kalau yang sekarang ya ada tesnya berbeda dengan kita yang pertama gitu, Pak. Jadi tidak semua guru otomatis dapat tunjangan sertifikasi, harus melalui proses tes terlebih dahulu. Begitu, Pak. Betul, Pak. Iya, saya mengalami kami PPG selama ada darinya 3 bulan, kemudian saya kebetulan ditempatkan di UPI Bandung selama 3 bulan juga, itu kita belajar di situ. Terus kemudian ada tes-tesnya juga, jadi selama mengikuti 6 bulan itu pun belum tentu lulus, Pak. 6 bulan. Bulan ya? Betul itu. Kalau saya 10 hari, yang 10 hari aja, apalagi Pak, banyak yang nggak lulus juga. Iya, kami 6 bulan, Pak. LPG. Faktor anggaran, Pak, ini, Pak. Ya, kita bicara faktor anggaran. Anggaran yang terbatas. Karena guru-guru juga beda ya, kan kalau pegawai negeri di daerah kan ada namanya TPP, ada namanya TKD kan, tunjangan kerja daerah atau tunjangan Tukin. Nah, kalau guru-guru kalau nggak salah nggak dapat tungkin tapi dapatnya tunjangan sertifikasi. Bener nggak kok? Bener nggak Bapak Ibu sekalian? Tukin dapat, Pak. Tukin dapat. Ada tuta. Besarannya tidak sama dengan gaji. Di bawah gaji, di bawah sertifikasi. Kalau tukin, ada lagi tunjangan apa tambahan ya? Tuta. Tambahan. Ada kalau di SMA, SMK itu ada kalau yang masuk ke polisi, tetapi besarannya juga tidak signifikan lah gitu. Untuk pembina atau wali kelas itu kalau tidak salah 400 sekian lah. 400.000 sekian. Jadi kalau tunjangan kan ada tunjangan pusat itu gaji sama sertifikasi. Tunjangan daerah provinsi itu ada tukin dan tuta tuta dan macam-macam itu. Guru cuma 2 ya, Pak? Tukin dan tuta doang. Kalau guru cuma 2. Ya, hanya yang mampu itu melakukan itu nggak semua provinsi, Pak. Termasuk yang tertinggi itu Banten sama DKI aja. Riau mah. Ya, nggak sebesar kita. Banten masuk yang bisa. Bontang, Bali itu tidak. Yang tertinggi DKI. Kita Banten termasuk mendekati DKI. Iya, lumayan. Banten sama provinsi Jawa Barat aja, sisanya belum setinggi itu. Jawa Barat nggak seberapa juga, Pak. Jadi yang tertinggi di Jawa itu ya DKI sama Banten. Jawa Barat nggak sebesar yang kita di Banten. Oh, tuta dan tukin. Tapi kalau sertifikasi rata semua guru, Pak. Kalau tidak lolos tes mereka tidak dapat. Jadi
informasi yang disampaikan itu mungkin juga tidak sampai juga ke pusat, bahwa tidak semua guru mendapatkan tunjangan sertifikasi yang dari pusat, tergantung dia lulus atau tidak gitu. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya ya, kalau bicara cukup atau tidaknya menurut Bapak Ibu dengan tunjangan, dengan gaji pokok kita yang seperti itu, apakah cukup? Relatif. Relatif, Pak. Saya cukup. Harus cukup, Pak. Saya kira relatif, Pak. Kalau mau dicukupkan bisa cukup, kalau mau bilang kurang, terutama untuk misalkan guru-guru yang masih punya tanggungan yang anak-anaknya masih kecil, misalkan seperti itu, biayanya lebih banyak untuk sekolah, untuk dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang misalkan guru sudah tidak ada tanggungan apa-apa, mungkin saya kira kita bisa mencukupi itu gitu. Tapi ya itu relatif kalau mau dikatakan cukup dan tidak. Menurut saya begitu. Menurut kebutuhan masing-masing. Harus dicukupkan, dia bisa cukup. Kalau masih dibilang kurang, pasti akan terus kurang gitu. Tetap bersyukur dengan apa yang diterima. Kalau daerah itu harus cukup banyak bersyukur saja. Jadi balik lagi ke gaya hidup masing-masing ya Bapak Ibu sekalian ya. Betul, Pak. Nah, jadi menyambung gaya hidup dan cukup dan tidak cukup, saya mau ada satu ilustrasi, satu video. Semoga Bapak Ibu nanti akan kita diskusikan ya. Sebuah ilustrasi. Saya mau lihat dulu. Jelas videonya Bapak Ibu? Video bukan, Pak. Belum muncul, Pak. Videonya belum muncul. baru buku aja itu. Baru gambarnya. Oh, siap. Baru gambarnya? Ya. Sekarang? Udah. Caranya. Tes. Oke, gue Gita. Ada gambar. Ini cerita teman-teman gue. Ternyata banyak rahasia di sekitar kita loh. Akhirnya istirahat juga, ya gak? Git, gimana tuh kamera lo? Seru gak? Seru kok, La. Ini gue lagi otak-atik. Minggir, orang mau baca. Minggir, orang mau baca. Ada yang seru gak, La? Ada nih acara musik gitu. Datang yuk. Yuk. Git, ngapain lu bawa kamera ke sekolah? Norak lu ya? Ya suka-suka gue lah. Sirik aja lo ya. Gak pernah lihat kamera tuh anak. Git, gue lupa. Gue pengen curhat sesuatu sama lo. Penting banget lo tau. Penting nih buat semuanya tau. Kalau gue kemarin itu ketemu cowok. Cowoknya sih gak ganteng-ganteng banget. Tapi kece. Hai Git. Duluan ya. Oke, Datik. Tapi Git, cowoknya tuh kece banget. Aduh lah, bisa gak sih gak ngomongin cowok mulu? Aduh Git, kalau sehari gak ngomongin cowok tuh yang gak enak. Ella, lu tadi lihat gak? Pak Norman kayak aneh gitu sama gue. Mungkin aja tuh ya dia lagi ada masalah sama istrinya. Atau mungkin aja muka lo mirip sama muka istrinya. Ya kali deh. Nah, terus tuh ya, cowok yang tadi tuh perhatian banget sama gue. Ya gue gak tahu kalau dia pacarnya sih nyebelin anak kelas sebelah. Gila, gue jadi bahan omongan sekarang. Ola, nanti pulangnya bareng ya. Lihat nanti ya. Cie. Gimana? Mul, pacaran aja lo. Ya udahlah, pastinya gue tinggalin tuh cowok. Gue dikatain PHP. Hah? PHP? Iya. Apaan tuh? Pemberi harapan palsu.
Ci, udah, gue ada janji sama Eci mau ngambil buku. Mas Gun, somanya 1 ya, nggak pedes. Oke. Lah, kamera gue udah bisa nih, coba deh lo ngomong. Git, dari tadi gue udah ngomong. Oke, nama gue Ola. Gue tuh anak paling keren di sekolah ini. Gue tuh cantik, gue smart, gue primadona sekolah. Ya nggak, gue primadona. Aduh lah, yang lain dong. Bosen tahu ngomong gitu mulu. Ngomongin apa dong? Ya, apa kek? Hey kita. Hai. Gue yang mau pesan. Oh iya, nih uangnya. Thanks ya. Kasih. Ini lengkap semuanya kan? Ya waktu itu gue salah dia. Semuanya. Makasih Mas Gun. Ci, kok nggak ada kembaliannya sih? Soalnya kemarin gue beli di luar, ada kembaliannya gitu. Lo beli di luar? Iya. Ya, Gita, lo kenapa beli di luar sih? Kan udah diwajibin sama Pak Norman tuh mesti beli di dia. Lo mah gitu kayak Ola dong. Emang apa bedanya sih beli di luar sama di dalam sekolah? Bukannya sama aja ya? Sebenarnya sih sayang aja gitu kalau lo tuh nggak beli di Norman. Soalnya tuh ya gitu, si Norman tuh. Ya. Abdul Gofar. Ada Pak. Ahmad Fadoli. Iya. Agustina Larasita. Oke. Elsa Rahmawati. Vera Bajalaras. Gita Anindita. Pantesan cuman gue doang. Bemin lagi. Lagi salah lo juga sih, kenapa beli bukunya di luar? Kenapa nggak di Norman aja? Hah? Kok lo belain dia sih? Gini deh, Git. Gue kan udah usaha ya, udah ngumpulin duit demi promosi di buku nih ya. Ya paling nggak adalah fulus capeknya buat gue. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ih, kok lo gitu sih? Tapi kok Pak Norman yang jualan buku bukannya orang koperasi ya? Jijik, kenapa? Pedas banget. Minum. Sabar. Setahu gue sih, si Norman itu jualan buku gara-gara disuruh sama Pak Sukit. Hah? Pak Sukit? Dia kan kepala sekolah. Ngapain jualan buku? Ya elah, suka-suka dia aja kali, Git. Tapi kan hidup-hidup dia, kenapa jadi kita yang repot? Coba. Tahu. Terima kasih, Pak. Handsome juga, cuy. Handsome. Lumayan kali. Git, lo mau pesen jus apa? Enggak ah. Kenapa? Mumpung gue lagi baik nih. Gue bayarin deh. Gue bayarin. Ogah, uang panas. Ntar gue keselak lagi. Git, bukan uang panas. Yang cepet-cepet aja. Soalnya gue juga suka kayak gitu ke nyokap. Makasih ya, Bu. Kalau gue minta duit ke nyokap, gue lebihin aja mintanya. Kan lumayan duit ya, bisa buat nomad sama gue setuju. Lo gak takut ya ketahuan sama nyokap lo?
enggak lah. Zaman sekarang gitu, speak dikit. Uang buku sekarang kok mahal ya? Ya emang udah dipaketin, harganya emang segitu kok. Ya sudah, nanti aku transfer 500.000 ya. Ternyata nyokap gue juga gitu ke bokap. Lagian gak apa-apa kali, duitnya kan dikasih ke anaknya. Gak akan kemana-mana kan? Setuju banget. Malahan gue dibeliin macem-macem sama nyokap. Weh, HP baru nih. Tunggu, perasaan kemarin lo baru dibeliin HP baru deh. Terus sekarang lo dibeliin lagi. Beda kan ini? Iya dong, jadi kan gue punya 2 HP. Yang satu buat pacar, yang satu buat selingkuhan. Bagi-bagi kayak sama temen lo. Ini selingkuhan kan? Ya udah buat gue aja ya. Sekalian sama cowok-cowok. Enak aja lo. Ada. Pelit lo. Bagi dong. Gitu lo. Gak ada. Wah, Lak, jangan-jangan bokap lo suka gituin bosnya lagi. Bawa bokap, gawat. Enak aja lo. Hati-hati tuh kalau ngomong. Untuk Pak Menteri dan tim pro tetap kan bagiannya? Oke. Ya, saat ini sedang dipersiapkan anak buah saya. Jangan khawatir, Pak. Iya, jangan khawatir, Pak. Iya, sudah Pak. Iya. Oh, nggak perlu khawatir Pak, sudah disiapkan. Iya. Iya. Sekalian mau nanya Pak, bagaimana untuk selanjutnya? Kita dapat bonus project kan? Bonus? Suka tuh yang namanya bonus. Gue juga suka. Bonus gitu loh. Lo kenapa gitu? Ya enggak, gue cuma... Ya iyalah Ci, dia masih mikirin aja. Git, kayak gitu sih biasa kali. Kayak lo gak pernah aja deh. Ya gue gak pernah lah kayak gitu. Gue aja kalau mau kayak gitu mikir berkali-kali dulu. Gak mungkin. Masa sih lo tuh gak pernah ngelakuin kayak gitu? Tau lo Git, keep up. Gak mungkin banget deh. Nih ya, gue udah pengen banget kamera ini dari kelas 1. Tapi bokap gue gak ngebeliin gue. Jadinya ya gue kumpulin duit gue sendiri deh. Akhirnya kamera kebeli juga deh. Kalian kenapa? Git. Hah? Lo baru beli kamera ini nunggu sampai setahun? Ya iyalah, yang penting kan gue pakai cara gue sendiri. Pakai duit gue lagi. Sumpah ya. Cuma gara-gara nih kamera. Sebegitu lamanya kah lo nunggu nih kamera? Gue kasihan banget sama lo Gita. Mendingan lo ikutin aja cara gue, oke? Nah. Aduh, enggak deh. Gue punya cara gue sendiri. Udah gini aja. Mendingan lo ikutin cara gue, besok kita ketemu. Kita ngomongin tips and triknya. Tapi lo jangan dari siapa. Kalau soal komisi, bisa lah kita bagi 2. Oke. Ya gak? Iya. Git, kalau lo ngikutin si Eci, siapa tahu aja lo bisa beli kamera yang lebih canggih nih dari kamera ini. Yang kamera yang bisa moto. Lah, semua kamera itu bisa moto. Udah gini aja deh, mendingan besok kita ketemuan, kita ngomongin. Oke, tapi lo jangan bilang siapa-siapa, awas lo kalau bocor. Oke. Iya tuh Git, kalau gue jadi lo, dalam setahun gue bisa beli macem-macem yang gue mau. Lo besok kita ketemuan, oke? Mending lo ikutin Eci. Ola, nanti jadi nggak pulang bareng? Eci kayaknya mau pulang bareng nih sama lo. Nih Eci aja. Oke. Kok mereka merasa bener ya? Menurut kalian, siapa yang salah?
Oke. Ntar balik lagi. Apa nang? Mami tanya nih. Oh, nggak ada. Lancar nggak sih tadi videonya Bapak Ibu? Kali ya. Tentang jual buku di sekolah. Hah? Sinyalnya Pak Bayu putus. Kayaknya putus. Ada oknum guru dan kepala sekolah yang jual buku, lalu juga ada oknum orang tua murid juga. Ini fenomena yang terjadi lah di kehidupan sehari-hari. Ini kita bicara oknum ya. Jadi saya minta Bapak Ibu memberikan tanggapannya di kolom chat terkait video tadi, mulai dari fenomena di sekolahnya sampai dengan fenomena di dalam rumah tangganya. Saya kasih waktu sampai 9.50. Silakan Bapak Ibu. Langsung atau kita ditulis di chat, Pak? Di chat aja Bu, di chat, di kolom chat aja. Di kolom chat aja Bapak Ibu sekalian. Silakan di kolom chatnya. Baik. Jam sabar sih semua.
Ada Bu Ai sudah jawab, Pak Ardiansyah sudah menjawab, Bu Imai. Yang me itu saya, Pak. Apa? Yang me to everyone itu saya. Iya. Nanang. Pak Nanang, ya. From me to everyone. Ya udah ada Pak. Ya. Pak Nanang juga sudah. Bulan ya nanya, oh tugasnya apa? Itu Bu diberi tanggapan video tadi. Ada oknum guru dan kepala sekolah jual buku untuk memberikan nilai pada murid dan oknum orang tua murid beserta muridnya. Bu Nina cukup padat ini jawabannya nih. Bu Teti Fatimah juga pakai regulasi nih, jawabannya mantap. Enam menit lagi Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu, video tadi tidak ada maksud untuk tendensi kepada guru ataupun kepala sekolah, itu hanya sebuah ilustrasi aja ya. Oke, Pak, nggak masalah. Jangan sampai, saya takut ada yang merasa tersinggung. Enggak kok kita udah begini gitu, jangan. Ini cuma ilustrasi aja. Buat bahan pembelajaran. Jangan-jangan bener, Pak. Iya, Benar Pak. ya, Pak. Itu apa? Yang tersinggung merasa pernah mungkin. Ini nggak apa-apa yang kalau masa lalunya, tapi kalau sekarang kan udah enggak. Gitu aja. Yes. Atau dulunya sebenarnya korban, Pak, akhirnya mengulangi lagi. Mungkin karena korban akhirnya jadi ini berantai ya. Bu Ima itu calon kepala sekolah. Benar. Amin ya. Apa Pak Ardi? Ulah itu Bu Imanya. Kenapa? Enggak. Tapi saya lihat kayak mungkin ada beberapa kepala sekolah ini dari peserta ini. Cuma ngakunya bukan kepala sekolah. Ada juga calon tuh Pak, calon kepala sekolah. Calon Kepset. Pak Ardi calon kepala sekolah ya? Waduh Pak. Lah Ibu Agis panjang. Panjang ini. Wah, awalnya saya kasihan. Wih, mantap. Curhat itu. Ini izin Wahyu Eko Utami itu Bapak atau Ibu nih? Hadiroh, Pak. Ibu, Pak. Bu. Siap. Itu istrinya Pak Wahyu, Pak. Ada suami istri pesertanya di sini? Ada kayaknya. Pak Joko juga terima kasih, jawabannya cukup lugas ini. Pak Joko mantap sekali ya, udah pakai headset tuh pakai udah kayak gamers YouTube. Pak Joko nih, mantap. Mantap. Itu mantan kepala sekolah Pak Joko tuh, Pak.
Gimana? Di Koksis. Ayo. Oke, 2 menit lagi. Buat Bapak, kopi sama tehnya jangan lupa selalu berada di tangan kanan Bapak ya. Buat kopi dan tehnya Bapak-Bapak ini penting, itu biasa Bapak-Bapak tuh. Halo Pak Ardi, sehat Pak Ardi? Alhamdulillah. Kumaha pengalaman melihat video tadi? Aduh, jadi berkaca kepada diri sendiri ini. Iya, aku dulu ternyata. On Pak Yo. Jero gimana Pak Yo pengalaman aja. Aduh. Atau dulu juga sama pernah kayak gitu tuh, apa namanya, menjual LKS dulu tapi. Kenapa? Apa kunti lah? Apa LKS kunti ya zaman dulu kita sekolah ya Pak ya? Iya, aduh. Tapi sekarang mah udah karena aturan Pak ya. Sebentar. Pak Ardi lagi nyanyi. Sanes. Ngahaluangna tumben etan teu fales. Hah? Ya, itu kan pelatihan Bogor saya atuh. Habis pelatihan di Bogor ya? Iya dong. Oleh-oleh Bandung sakantenan Pak Ardi. Siap. Aduh, Ini SPPD dikumpulkan. SPPD, aduh SPPD lagi. Gawat. Pak. Apa, Bu? Unong SPPD naon ikutan atuh. SPPD kumpulkan. Saya mau dong Bu, gitu. Baik. Kenapa? Makanya ini lihat SPPD apa gitu. Benar. Kita mulai ya diskusinya nih. Coba pertama ini mulai dari Pak Nanang dulu deh. Pak Nanang, punten Pak. Jawabannya Pak Nanang nih. Silakan Pak Nanang. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Pak Nanang. Siap Pak. Mungkin sambil sarapan ya. Enggak Bu, silakan. Siapa? Saya dulu ya. Ya, Pak Nanang dulu. Nah, emang kebiasaan jual buku itu Pak, baik guru, masing-masing guru dan sebagainya itu sebelum diambil alih provinsi udah terbiasa Pak. Seperti memang itu fakta itu yang di video itu. Kita menggunakan murid biar nama kita agak bersih gitu ya. Kita kasih fee sama murid atau sebagian. Bu Wulan itu tahu juga itu. Kita yang dari langsung. Tapi begitu diambil alih peraturan tegas, tidak diperbolehkan dan ada sanksi, ya kita ngikutin. Ternyata yang paling efektif itu memang kalau aturannya itu ditegakkan ya, dan Pak. ada sanksi, ada follow up, baru bisa selesai itu. Siap. Terima kasih Pak Nanang. Jadi memang dulu sebelum bergabung ke provinsi sempat terjadi ya, tapi begitu sekarang sudah dikoordinir oleh provinsi, alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi seperti itu ya Pak ya. Sudah dicukupi Pak, dengan Bosda provinsi kan cukup Pak. Siap. Jadi alokasi Bosdanya sudah dicukupi untuk pembelian bukunya. Baik. Terima kasih Pak Nanang atas sharingnya. Selanjutnya untuk Bu Ois nih, Bu Ois Fahria. Silakan Bu. Oke. Jadi setelah
melihat video tersebut, memang itu fakta yang terjadi di masyarakat, memang lazimnya seperti itu. Kalau menurut pengalaman pribadi sih, saya kalau di sekolah kami dulu jual bukunya itu lewat koperasi sekolah gitu, jadi bukan guru perorangan. Tapi sesudah ada peraturan yang baru ya, sekarang tidak lagi ada yang menjual buku, tapi bukunya disediakan oleh sekolah melalui dana BOS kan. Jadi tiap murid itu punya buku paket, semua mapel yang kelas 10 itu dibagikannya lewat perpus sekolah gitu. Yang di sini mungkin yang perlu digarisbawahi ya, karena pemahaman ya, sekali lagi pemahaman kita semua terhadap hal-hal yang kecil. Jadi dikira korupsi itu ya ketika ngambil uang negara seperti itu kan. Tidak mengira bahwa hal-hal yang kecil dan sepele seperti itu pun itu akan mengarah kepada hal-hal yang besar. Dan di sini dibutuhkan pembiasaan nilai-nilai baik. Jadi semuanya juga itu dimulai dari rumah dulu. Rumah sebagai madrasatul ula kan, sebagai sekolah pertama untuk anak-anak, untuk kita semua. Lalu itu diperkuat oleh, jadi ketika penanaman pembiasaannya baik di rumah, diperkuat di sekolah, dan diperkuat oleh lingkungan masyarakat juga, itu akan selaras. Dan satu juga itu butuh keteladanan. Kita butuh orang-orang dewasa yang bisa menampilkan sosok role model yang bagus yang bisa ditiru oleh anak-anak kita seperti itu. Itu saja Pak mungkin. Terima kasih Bu Is atas sharingnya. Nanti kita akan buat kesimpulan setelah semua sudah memberikan tanggapannya. Pak Ardiansyah, mangga Pak Ardiansyah. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dikebawain dikit, saya muka Bapak cuma kelihatan hidung sampai ke atas aja Pak. Nah, kan enak kelihatan semua ini mukanya. Mantap. Ini rapin rambut dulu. Untuk Bisa kira dulu Pak Ardi. Ini sambil ngerjain tugas ini Bu. Banyak gadis. Untuk yang penjualan diklat zaman dahulu memang hal itu terjadi, tapi waktu itu memang lumrah gitu ya. Tapi kalau saya sendiri untuk hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan, karena saya basicnya adalah rupa, banyak hal-hal yang tidak tidak terakomodir di dalam penyertaan perangkat buat anak. Saya memang masih menjual benda-benda untuk praktek, tapi tidak secara langsung Pak. Maksudnya tidak secara langsung itu, silakan anak misalkan beli perlengkapan sendiri, gitu ya. Tapi misalkan sambil menyertakan harus ke toko ini misalkan, atau ke toko, atau misalkan kalau saya misalkan punya toko, ya misalkan ke toko saya misalkan seperti itu Pak. Ya, tapi itu Pak, apakah itu masih bisa? Karena kalau hal itu tidak dilaksanakan juga pembelajaran, misalkan kita capaiannya mau melukis. Untuk anak semisal SMA itu kertas itu sudah mulai ditinggalkan Pak. Artinya anak itu sudah meninggalkan anak itu sudah harus berpindah media yang awalnya dari kertas misalkan ke kanvas dan sebagainya. Sementara sekolah di dalam pembelanjaannya kan tidak setiap tahun itu ke rupa saja, misalkan dia harus ke bagian misalkan bidang biologi, tahun berikutnya misalkan harus ke geografi dan sebagainya. Makanya saya masih tetap istilahnya ya menjual gitu Pak, menjual, cuma tidak langsung anak di dalam sekolah saya menjual hal itu, tetapi anak disuruh untuk misalkan harus ke toko ini misalkan gitu. Misalkan saya harus kerjasama misalkan dengan toko tersebut, atau misalkan harus ke toko saya dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak. Sebetulnya gimana nih pendapat Bapak mengenai hal itu, apakah masih boleh gitu ya? Soalnya kalau saya berprinsipnya adalah hal tersebut adalah juga demi pembelajaran yang lebih meningkat lagi. Background-nya guru seni ya. Ya, bukan menjual buku tapi menjual perangkat
Ya, buat Ya. media pembelajaran ya. Media pembelajaran Bu, gimana itu? Karena hasil mau tengah jual mah gitu, anak akan bisa ada pencerahan untuk bidang-bidang media-media yang lainnya. Gitu. Pak Ardi, punten, kenapa nggak ditaruh di koperasi sekolah aja Pak? Misalnya kayak gitu, khusus menjual peralatan seni gitu. Jadi kan nggak pribadi kitanya yang menjual langsung gitu loh. Di kerjasama sama koperasi sekolah gitu, koperasi siswa. Mungkin jatuhnya kenanya mahal ya. Iya, betul. Kalau ke sekolah itu kan di antara guru-guru yang lain itu memang seni budaya itu, seni rupa terutama ya, adalah guru yang paling banyak menjual. Ya memang kondisinya mungkin kalau untuk yang seni banyak yang belum dilengkapi oleh sekolah, memang harus beli sendiri. Memang saya akui itu namanya untuk pelajaran kesenian ya Pak ya. Kadang-kadang kita memang harus sering beli sendiri sih. Entah beli misalnya mau bikin patung yang gips lah, atau beli apa, beli krayonnya, alat gambarnya, atau kadang-kadang kita recorder atau pianika gitu kan juga beli sendiri ya Pak ya. Ya, dan itu memang jadi bahasa Sunda bahan pisirikeun guru yang lain Pak. Ya, artinya kalau misalkan saya menyimpan di koperasi juga masalahnya banyak, karena banyak kepala, banyak perut dan sebagainya. Jadi jatuhnya misalkan kalau dari saya 1.000 ke koperasi 1.200, belum harus ke orang-orang lain bisa jadi 1.500 gitu Pak. Jadi saya berpikirnya yang penting mah segala benda itu yang penting mah siswa ada aja. Tapi saya juga tidak menghaluskan, misalkan kalau tidak beli ke toko saya misalkan gitu, anak akan mendapatkan pengurangan nilai, enggak. Jadi yang penting mah ketika praktek barang tersebut ada. Mungkin itu aja Pak. Ada semua lah. Nah, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ardiansyah. Ya, banyak atas sharingnya. Selanjutnya nih, Bu Imai, mangga Bu. Izin Pak, saya sama dengan Pak Ardi sebagai guru seni budaya. Kembali ke video dulu ya. Apapun itu bentuknya, kalau misalkan terjadi pemaksaan atau tidak terjadi pemaksaan, tapi ada imbalan kepada anak, misalkan nilai yang akan diberikan lebih tinggi karena anak misalkan beli buku dari gurunya atau les kepada gurunya gitu. Itu biasanya banyak terjadi sampai sekarang ya. Dan tidak dipungkiri seperti itu. Tapi kalau kembali lagi kepada masalah seperti yang dihadapi Pak Ardi, karena saya sama dengan Pak Ardi guru seni budaya, biasanya kalau saya justru dititipkan di koperasi. Pernah saya menitipkan ke koperasi, alhamdulillah terdengar ya, agak hilang nih. Ada kok Bu suaranya. Ada ya. Itu justru menurut saya secara hukum di sekolah itu lebih aman karena kita dilindungi oleh sekolah. Kalau dijual secara perorangan justru bisa berakibat tidak baik kepada kita sebagai guru. Nah, itu nanti ada anak, walaupun kita misalkan ternyata guru yang baik, tetapi karena mungkin ada contoh dari guru yang lain yang tidak baik, nanti efeknya justru kena ke kita juga. Bu Imai jualan payung, katanya harganya misalkan di Bu Imai begini-begini gitu ya. Nanti nilainya bisa lebih bagus kalau misalkan seperti yang di film itulah. Kalau belinya langsung ke Bu Imai, justru itu akan menjadi tidak baik. Tetapi kalau kita menitipkan di koperasi, itu diserahkan kepada koperasi. Silahkan seperti apa. Dan betul kata Pak Ardi, saya tidak pernah memaksakan anak untuk beli, baik di koperasi atau anak biasanya siapa yang mau beli silahkan belinya ke sini gitu mengarahkan. Tapi balik lagi kepada film tersebut, saya kira ini harus disikapi juga oleh pihak sekolah, sebagai atasan kita di sekolah. Harus ada tindakan juga kepada teman-teman seperti ini. Tindakan itu bukan mempunishment, tapi memberikan jalan keluar. Seperti apa sih kalau memang guru menginginkan buku yang dipakai untuk siswa belajar, misalkan buku A, bisa nggak sekolah menyediakan buku A? Atau misalkan si guru gitu menitipkan kembali di sekolah,
dengan keinginan agar semua siswa bisa dapat seperti apa gitu. Itu mungkin kebijakan dari sekolah untuk memfasilitasi gurunya. Secara pribadinya, ya kita harus merubah mental dan karakter guru sendiri agar tidak memanfaatkan kita sebagai penguasa kelas mata pelajaran ketika di kelas menekan anak untuk membeli buku apa yang diajarkan oleh kita. Itu nggak baik juga. Kemudian untuk yang di sekolah, yang di rumah, saya kira ini pembelajaran juga karena saya basicnya bukan orang mampu. Kebetulan saya dari keluarga banyak. Saya izin 14 bersaudara. Kebetulan ibu bapak saya juga guru. Jadi kami selalu diajarkan bahwa usaha itu jangan sampai harus membayar. Apapun itu, ya walaupun dalam perjalanan kami bukan orang yang suci, ada saja kendala-kendala seperti itu. Nah, untuk di rumah kita sebagai orang tua selain sebagai guru juga harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Jangan dimanja. Biasakan anak-anak berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu, baru dia diberikan reward gitu. Anak itu merasakan bagaimana susahnya mencari uang seperti si anak yang membuat video itu. 1 tahun dia diejek sama temennya yang 1 hari diberikan segala macam keinginannya. Si anak ini butuh waktu 1 tahun. Saya alami sendiri anak saya seperti itu. Untuk mendapatkan sesuatu dia harus melakukan apa dulu, jangan langsung diambil, jangan harus dikasih gitu. Dan itu harus dibiasakan di rumah. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh seperti itu. Saya bukan orang suci, saya pun masih belajar. Banyak sekali kesalahan saya sebagai orang tua dan sebagai guru, dan semoga ini videonya saya emang nggak tersinggung, tapi bersyukur ada video ini, jadi selalu mengingatkan gitu Pak. Mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Punten sambil sarapan. Waalaikumsalam, nggak apa-apa. Bapak Ibu kalau mau sambil sarapan silakan ya, saya nggak larang. Karena itu hak asasi manusia. Bu Imai, terima kasih banyak atas sharingnya. Lalu selanjutnya ini ada Pak Zanjuma Saretra. Silakan Pak. Pak Zanjuma. Ya Pak, punten Pak. Ya, boleh dilihat Pak wajahnya. Ya Pak. Itu nggak gangguan tuh Ki. Ini kan kelihatan gantengnya nih. Ya, makasih. Ijan ngomongnya jangan gitu deh, nanti jangan ngomong anjing dia lu. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cuma itu ganteng ya, bukan cantik. Coba Bu, coba. Silakan Pak. Ya, jadi begini Pak. Menurut saya memang yang ada di video itu sesuai dengan fakta Pak dan terjadi, dan nyatanya memang korupsi itu sifatnya memang sudah seperti mendarah daging Pak, jadi seperti turunan. Kalau dari satu pihak pasti turun ke pihak yang lain seperti yang di video tadi kan, dari kepala sekolah turun ke guru dan ke siswa. Dan terus kalau untuk fakta sendiri memang saya temui Pak, dan sangat susah untuk dihindari gitu Pak. Seperti yang sekarang saya alami misalnya Pak, kan tidak hanya korupsi Pak ya, termasuk gratifikasi gitu. Contoh kecil dalam pengurusan PAK, seperti sekarang saya sedang mengurus PAK pertama Pak. Nah, agak kredit ya saya sebenarnya ya seperti sekarang misalnya saya sedang mengurus PAK pertama nih Pak. Nah, sebenarnya kalau saya masih sifatnya idealis Pak ya, saya tidak ingin yang namanya gratifikasi. Tapi mau gimana? Ya ibaratnya kalau kita tidak ikut dengan yang ada, nanti seperti apa gitu Pak. Jadi ya tidak mau, akhirnya setelah titik deadline, ya saya berpaling juga gitu Pak. Jadi kira-kira dari Bapak solusinya seperti apa gitu Pak. Karena ini memang faktanya terkadang harus tidak bisa dihindari juga Pak. Supaya ya kalau seperti kemarin Pak ada yang bilang korupsi itu teknik bertahan hidup. Jadi kira-kira menurut Bapak seperti apa Pak? Maaf Pak, balik bertanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya mau sharing sedikit nih kalau masalah PAK nih. Jadi kebetulan saya dan Pak Wawan dulu sempat menjadi, kami kan karena Widya Suara kurang lebih hampir seperti dosen dan guru juga ya. Ada kum yang harus kami kumpulkan per tahun gitu. Malah kalau lebih baik per 6 bulan. Nah kebetulan saya berdua Pak Wawan pernah dipercaya menjadi tim penilai angka kredit Widya Suara. Saya ke Mendagri berikut semua regional-regionalnya. Jujur saja memang adalah beberapa teman-teman kami yang pada saat ngasih dupak gitu, Mas Bayu, tolong hitunginnya dengan baik ya. Terus tiba-tiba
ada lah di dalam berkas dupaknya itu ada semacam selipan lah ya, Bapak tahu sendiri ya. Saya bilang kalau mau saya nggak usah, saya udah kaya banget, saya bilang gitu. Saya udah punya rumah, saya udah punya mobil, udah punya motor, saya nggak usah dikasih. Mungkin Bapak pegang aja, tapi saya akan nilai sesuai dengan ketentuan. Saya bilang, tapi apabila ada kekurangan saya akan informasikan. Jadi memang ada juga oknum-oknum biasanya kayak gitu bukan di tim penilainya tapi melainkan di tim sekretariatnya. Jadi pada saat kita ngumpulin dupak itu kan ke tim sekretariatnya dulu nih, petugas administrasinya dulu kan yang nah biasanya di situ tuh si yang terjadi kegerakan-gerakan gratifikasi terjadi di situ tuh. Tapi alhamdulillah di Kemendagri sudah tidak ada seperti itu, bahkan tim administrasi begitu terima gitu langsung dibuang, Pak, justru di muka orang yang ngasihnya, Pak. Alhamdulillah seperti itu. Jadi memang tapi saya juga nggak bisa bilang semua suci karena banyak daerah-daerah juga yang masih ada seperti itu oknum, tapi kita nggak usah bilang semua. Kita bilang oknum aja. Jadi kenapa? Nah tadi Bapak bilang korupsi itu adalah tindakan bertahan hidup. Ya kalau tindakan bertahan hidup tadi balik ke pertanyaan saya sebelumnya. Tunjangan gaji dan tunjangan Bapak atau tidak? Nah balik ternyata Bu Ima tadi jawab balik ke gaya hidup ya Bu Ima ya. Balik ke gaya hidupnya. Nah lalu kondisi juga kadang ada beberapa daerah-daerah atau instansi yang kondisi tunjangan kinerjanya atau APBD-nya memang rendah sekali yang mengakibatkan memang taraf hidupnya tidak sebaik daerah tetangganya. Nah mengakibatkan mereka membuat tindakan korupsi itu menjadi cara untuk bertahan hidup. Nah PR lanjutannya adalah berarti teman-teman di pusat, khususnya di Kemenpan, BKN, dan teman-teman di Kementerian Keuangan harus menghitung rasio ulang lagi dana perimbangannya seperti apa. Apakah taraf hidup di daerah A, di daerah B, di daerah C itu sudah cukup untuk kondisi mereka dengan tunjangan yang mereka dapatkan, dengan PAD mereka, dengan APBD yang dianggarkan, seperti itu. Jadi memang agak panjang kalau untuk bahas gitu, tapi nanti kita sharing, kita seharian ini akan sharing masalah itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kita nemu jalan keluar ya Pak. Ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Makasih juga Pak udah sharing dengan kondisi Bapak udah mau jujur. Lanjut. Pak ya. Bapak dulu. Pak. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Jan Juma itu kan bukan gratifikasi di pihak penilainya. Iya di sekretariat. Kadang-kadang di sekolah sama juga misalkan di KCD-nya. Iya itu. Nah, itu yang di situ yang banyak kita dijadikan sebagai apa istilahnya? ATM ya, jadi ATM kita. Betul. Mau dia berangkat ke pusat aja harus ada ongkosnya. Tadi saya nggak sedikit tersenyum. Ngambil fak yang sudah di printnya juga ada ongkosnya juga. Jadi akhirnya ke pusat jauh nih. Iya ke pusat jauh nih, saya nggak ada ongkos nih. Atau aduh Pak. Betul. Ada istilah uang kebersamaan Pak. Kalau istilah uang kebersamaan. Ya benar Bu ya. Iya. Dan itu sepertinya wajib. Raja kecil di daerah itu. Mager segala macam ya. Izin Pak. Kayaknya kurang setuju kalau saya ada gravitasi karena saya juga di sekolah saya itu termasuk saya barusan juga mengurus kenaikan pangkat yang terakhir itu sama sekali nggak mengeluarkan uang. Iya. Tidak ada sama sekali walaupun di KCD maupun di pusat BKD dan sebagainya maupun di sekolah itu kita nggak mengeluarkan sama sekali Pak. Ya, makanya tadi sharing oknum aja mungkin Pak Nanang. Iya benar. Kalau oknum saya percaya makanya kalau menyalakan KCD BKD seharusnya orangnya profesional semua Pak. Kita diberikan info mereka dikawal sampai kekurangan dan sebagainya. Mereka tidak pernah meminta apapun juga. Dan kalau kita mengurus bareng-bareng itu wajar. Terima kasih. Kepada oknum. Maaf misalkan kalau tadi ada nama tersebut, maksudnya bukan sebagai instansi itu Pak. Jadi kita bicara oknum aja kok Pak Nanang, punten. Pak Nanang ya, maaf Pak. Iya. Maksud saya jangan sampai dan generalisir KCD maupun ini karena pengalaman saya ngurus dari awal fungsional sampai keluar SK dan sebagainya saya nggak keluar uang sama sekali. Ini Bu Wulan juga tahu itu berapa puluh orang yang di Tangsel itu ngurus nggak ada sama sekali. Kalau kita urunan untuk bareng-bareng ke sana karena transport kita juga itu Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Diansyah, Pak Nanang, Pak Janina. Selanjutnya nih, saya lanjutkan ke Bu Yaya. Coba Bu Yaya nih, kayak jawabannya kurang bagus. Sebelum kita break sebentar ya Bu Yaya dulu terakhir nih. Silakan Bu Yaya, enggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video saja ya Pak ya, bukan menanggapi yang tadi. Ya, kita bahas video dulu aja, nanti baru. Iya. Terkait dengan bentar ya Pak ya, ini soalnya di ruang guru. Bu, maaf ya, soalnya lagi ini dulu. Bentar ya. Terkait dengan video yang tadi ya Pak Bayu ya. Halo? Halo? Lanjut Bu, lanjut. Kedengeran kok, aman. Kedengeran Bu, kedengeran jelas. Iya Bu ya ngomongnya. Pak. Kedengeran Bu, jelas suara Bu ya, jelas. Bu, jelas Bu. Halo? Oh iya. Baik. Baik. Terkait dengan video yang tadi, kalau memang kalau waktu dulu semasa kita masih berada dalam naungan kabupaten, memang banyak terjadi ya kayak penjualan buku di sekolah begitu ya oleh guru atau mungkin ada yang bilang oleh kepala sekolah. Dan itu saya kira sah-sah saja untuk beberapa daerah, misalkan daerah-daerah yang memang jangkauannya jauh dari perkotaan, Pak. Misal dari kita nih, dari Pandeglang bagian agak dalam ini. Iya. Tapi kalau untuk sekarang memang kalau ada yang masih terjadi jual buku begitu ya. Ini bukan jual kayak Pak Ardi ya, alat-alat itu ya, alat-alat. Nah, ini mah jual buku ya. Kalau untuk sekarang, saya kira memang sudah tidak etis lagi, Pak, kalau ada jual beli buku oleh kepala sekolah atau oleh guru. Karena apa? Kita sudah difasilitasikan dana BOS itu digunakan sebagian berapa persen, Bumi? Untuk beli buku 20%-an itu kan untuk beli buku. Nah, barangkali kalaupun masih ada nih, kayak misalnya di sekolah saya, kalaupun masih ada yang jual, itu saya kira sifatnya bukan jual kepada siswa, bukan Pak, tetapi titip, semacam titip, kayak misalnya gini, anak ada yang mau beli novel, yang terbaru di perpustakaan belum ada. Titip kepada guru. Kenapa titip? Karena posisinya kita memang jauh dari perkotaan, yang jauh dari toko buku. Jadi titip ke guru yang ke kota. Jadi saya kira perlu dilihat juga itu penyalahgunaan di bagian mana gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman. Kadang-kadang yang salah paham itu yang tidak tahu apa-apa terus komentar itu, Pak. Seperti itu. Halo? Ya Bu, silakan lanjut. Iya. Jadi kadang-kadang tidak tahu apa-apa melihat misalkan ada guru bahasa Indonesia ngasih novel ke siswanya nitip pengen beli buku novel gitu, novel terbaru misal begitu. Kadang orang yang tidak tahu, waduh Ibu Yaya misalkan jual buku nih gitu, nggak boleh nih. Jadi tidak tahu apa-apa, belum tanya gitu maksudnya apa nih gitu. Jadi kira langsung komen gitu Bu ya, macam-macam. Iya, langsung komen. Iya, harusnya kan ditanya dulu itu maksudnya apa kayak gitu. Jadi gitu Pak. Jadi lihat situasi kondisi. Jadi enggak selamanya guru menjual sesuatu kepada siswa itu satu bentuk korupsi atau sesuatu hal yang tidak etis tadi. Ya kan, untuk beberapa hal seperti tadi juga kan ada yang jual misalkan kanvas atau apa karena di koperasi tidak disediakan misalkan, atau kalau mau jual di koperasi malah jatuhnya terlalu mahal, siswa keberatan, ya kenapa enggak gitu guru yang ini. Tapi kalau untuk buku-buku pelajaran saya kira sudah tidak etis lagi kalau dijual. Ya, ini untuk buku-buku tambahan saja. Mungkin LKS juga sudah tidak perlu lagi ya Pak ya. LKS sudah enggak tadi LKS juga. Iya, sudah tidak perlu lagi. Soalnya kan buku-buku sudah lengkap ya, meskipun kita jauh dari perkotaan, kalau buku pelajaran memang sudah dilengkapi, uangnya dari BOS sudah jelas ada sekarang.
Tapi kalau kayak untuk buku tambahan atau alat-alat untuk kesenian itu saya kira sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kecuali untuk yang di kota ya. Kalau yang di kota saya kira anak suruh beli sendiri juga ada. Kalau yang di agak dalam seperti saya ya bisa titip lah ke guru. Bukan berarti jual beli itu. Jadi memang mengingat Meskipun saya belum pernah ya Pak, tapi nggak, kita lihat situasional aja, Ya. mungkin untuk suplemen, untuk tambahan Lepan, bisa titip gitu karena memang kondisi Iya. jauh dari pusat, jauh dari perkotaan gitu Bu ya. Iya, kondisional saja. Jadi jangan terlalu underestimate gitu Pak sama guru yang menjual sesuatu ke siswa. Siap. Terima Itu saya kira. Terima kasih Bu Yaya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah pukul Saya 10. kira itu saja Pak dari saya. Ya, terima kasih Bu Yaya sharing. Iya, sama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita istirahat Ya, sejenak. sama-sama. Break dulu Bapak Ibu sekalian, kita masuk kembali pukul 10.35 Baik, ya. Pak, baik. Kita 10.35 nanti masuk kembali. Bapak Ibu boleh istirahat dulu. Untuk Bapak-bapak yang ahli hisab, yang Dewan Suro, silakan melakukan penghisapan dan suronya dulu. 10.35. 10.35 kita mulai kembali. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Bisa Dewan Suro. Mas Pak Ardi tuh. Saya nemenin Pak Bayu ahli hisab. Baik. Isi absen jangan lupa. Saya minta izin. Ya, Bu Agis. Bu Iman.